Minum dulu Pak. Oke. Enak. Minum sama Pak Stevi rasanya beda aja. Bedanya gimana tuh? Dia tahu gairahnya lebih ada gitu. Biar kestrung semangatnya. Yes. Mr. Stevi. Yes. Pemirsa, kembali lagi nih masih bersama Stevi Lengkong dan Pak Kus yang luar biasa. Oke, kita masih melanjutkan sekarang video yang kedua untuk melanjutkan pembahasan wawancara saya eksklusif bersama Pak Kus ya. Kalau di Facebooknya Pak Cucus ya. Cucus Kus Harjito. Oh, Kus Harjito. Jadi nama panggilan kecil saya Cucus. Oh gitu. Kus Harjito adalah nama asli saya. I see. Banyak teman-teman nggak tahu nama asli saya, Pak. Oh, Jadi mereka panggilnya Pak Cucus. Pak Cucus. Jadi supaya orang mengenal saya gabung nama panggilan dengan nama resmi. Oh, gitu Pak Cucus. Kus Harjito. Berarti kalau dari namanya udah terkenal dari orang Papua kan Pak? Bukan pemirsa. Dari Jawa. Tapi Jawanya Jawa Madiun. Wah, Jawa Timur. Senang banget saya di sana tuh. Kalau makan makanan gaya khas Madiun, pecel Madiun. Wah. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ya ke tahap yang kedua. Tapi tadi di video yang pertama Pak Kus, Pak Kus belum menyebutkan nih dan saya penasaran. Apa coba? Di pekerjaan Pak Kus yang puluhan tahun itu di onder di spare part ya, mobil dari Jepang. Posisi Pak Kus itu? Saya itu 25 tahun bergabung dengan komponen. 25 tahun sejak saya lulus kuliah. Di sebetulnya profesi saya mutar-mutar ya. Jadi Muter-muter. spiral karena di perusahaan Jepang itu biasanya spiral. Jadi dari finance kemudian sampai ke BUD, tim BUD, jadi sebagai tim BUD, Board dan of kembali lagi Director. ya, kemudian kembali lagi ke finance. Oke. pada saat itu. Jadi terakhir posisi saya berada di Deputy General Manager. Deputy General Manager. Wow. Itu divisi finance yang membawai finance, accounting dan MIS. Si Deputy General Manager itu bukan posisi yang tengah, bukan posisi bawah, tapi posisi udah tinggi. Itu bagian dari Board of Director namanya ya? Bukan dari board dari sendiri. Oh, sendiri lagi ya. Jadi Deputy General Manager. Nah, pemirsa, seperti Pak Kus saja dengan posisi seperti itu mau menjalankan, nah ini tema yang video yang kedua, menjalankan sebuah bisnis baru yang namanya UniHealth dan menjadi stokis nasional. Bagus. Nah ini lebih keren lagi nih. Jadi suaranya harus lebih bersemangat. Gitu ya. Saya penasaran nih yang berikutnya. Kenapa Pak Kus atau bagaimana deh gitu ya? Bagaimana Pak Kus bisa mau, bisa kenal dengan UniHealth ini? Nah, sebenarnya bermula dari salah satu customer kami. Iya, Yaitu namanya Mbak Novi. Mbak Novi. Sering datang ke sini. Datang ke Gitu. sini. Tapi karena sebagai customer ya kita hanya ya antuk-antuk. Tapi suatu saat setelah meeting, Mbak Novi malam-malam itu kok balik? Saya pikir itu ada barang ketinggalan. Malam-malam tuh kayak jam-jam Sudah mau tutup, jam udah mau tutup. Gitu. Kok ini? Pak Kus lagi di mana tuh? Saya duduk di meja. Oh, meja ini? Ini juga. Ini, oh, terus. Terus akhirnya tuh, Kak Novi ada ketinggalan. Saya belum tahu namanya itu. Iya. Kak ada ketinggalan. Oh enggak. Saya perkenalkan produk katanya. Oh, perkenalkan produk. Terus itu produk apa katanya? Ini yang pertama lagi, yang ada regress. Oke. Regress pada waktu pertama. Dan saya lihat regress ini apa untuk antioksidan. Oke. Saya menanyakan bisnis apa gitu. Oh, langsung nanya bisnis apa ini. Ya, itu adalah bisnis untuk nutrisi kesehatan. Nutrisi kesehatan. Nah, setelah itu ya kalau dapat regress ada bisa di member. Oke, saya langsung di member saja. Oke. Kemudian saya melihat di katalog ada namanya Osteoforte. Oh, ditunjukkan tuh sama Osteoforte Miss Novi. dalam enggak, saya kan punya keluhan dan saya melihat di katalog ya. sepulang dari ketemu Miss Novi tadi. Oke. Saya lihat dan saya
mencoba untuk produk ini. Yes. Nah, sesuai dengan aturan yang ada, saya bilang 3x2. 3x2. Setiap kali saya minum itu 2 kali. Oke. Selama 5 hari itu langsung punya efek. 5 hari aja? 5 hari saja. Langsung punya progres. Progresnya seperti apa? Tadinya pada saat saya bangun tidur, itu pasti saya agak sedikit tertatih. Dan saya turun tangga pun agak merambat pegangan. Tapi setelah itu nggak apa-apa. Awal bangun tidur pasti seperti itu. Oke. Sejak saya minum itu 5 hari, bangun langsung bangun. Walaupun masih terasa kurang nyaman. Terus saya lihat sampai 1 bulan itu bisa apa? Saya nggak merasakan sakit lagi. Nyaman banget. Lagi. 1 bulan saya rutin meminum ini 3x2. Nah, setelah itu saya maintain 3x1 sampai sekarang. Nah, saya bilang produknya bagus banget. Jadi itu yang saya pertama kali kenapa saya suka dengan produk. Lalu setelah suka produk itu, Pak Kus yang ngubungin Miss Novi atau Miss Novi ngubungin terus? Miss Novi sering mampir ke sini. Sering mampir. Sekolah. Pak, rajin ya. Ada produk baru, coba. Nah, saya juga mencoba Astagen. Sebentar. Waktu itu Miss Novi datang, nelfon dulu atau tiba-tiba datang? Kadang-kadang langsung tabrak. Gitu. Dia mobil saya, dia langsung datang. Langsung datang ya, wah ngeri. Terus. Dan Pak Novi belum bicarakan masalah bisnis. Belum bicara bisnisnya sebulan gitu ya. Sebulan. Pak Novi lebih menekankan pada produk. Dan saya jadi merasa bagus banget produk ini. Kemudian Pak Novi menceritakan kalau ini juga ada peluang untuk bisnis itu. Tapi saya mengatakan saya harus yakin dulu dengan produk. Harus yakin dengan produk ya. Nah, tadi kan sudah yakin dengan produknya. Tapi juga saya kembali belajar lagi untuk sistemnya seperti apa sih. Saya juga dari produk saya belajar sistemnya. Coret-coretan sistemnya seperti apa. Kemudian waktu itu sempat ketemu Mr. Tevi ya. Ini planningnya seperti apa sih. Mr. Tevi datang dengan sabar menjelaskan. Tapi saya juga belum konsep pada belum klik. Karena apa? Ada perbandingan atau comparison dengan bisnis yang sebelum-sebelumnya atau profesi yang sebelumnya ya di bagian keuangan gitu ya. Saya juga merasakan bahwa bisnis ini saya kan bukan orang penjual. Jadi saya bukan tipe orang menjual. Jadi saya masih ketakutan aja. Ketakutan. Bisa berhasil Terus betul. Nah, setelah dijelaskan sistem, kemudian saya mulai mempelajari sistem. Kemudian coba-coba. Saya juga beli produk cukup lumayan banyak juga waktu itu sebesar 10 juta ya. 10 juta untuk produk karena kebutuhan saya ternyata Magosai dan sebagainya itu cukup banyak. Jadi Magosai, kemudian saya ada barang-barangnya bisa Astagen. Saya kalau nge-gym saya selalu minum ini 2. Tapi kalau Astagen karena ini mengandung astaxanthin. Itu sangat bagus sekali untuk stamina ya. Tapi kalau saya ada kegiatan yang membutuhkan energi yang tinggi, saya minum Astagon 1 hari. Karena saya lihat jadi Astagon pada 12 mg astaxanthin. Jadi ini ada 4 mg. Jadi saya menyesuaikan diri kalau memang 1 hari saya penuh padat Astagen. Tapi kalau Astagon. Tapi kalau saya melihat hanya kegiatan sedikit cukup 1 Astagen. Karena sebenarnya dua-duanya ini punya untuk keunggulan ya. Tapi saya menyesuaikan. Yang paling berasa cepat itu di badan berarti Astagoldnya atau Astagennya? Astagold banget ya, cepat ya. 1 aja udah buat seharian. 1 hari penuh. Pada satu retret 2 hari 2 malam. I see. Saya minum Astagold. Karena sampai jam 10 malam. Makanya saya lihat kegiatannya seperti apa. Wah, mantap. Sebentar pemirsa, kalau Anda ingin mengetahui pengetahuan dari produk Astagold atau Astagen dan Osteoforte ya, bisa klik ya. Ada di sini nih, linknya ada tulisan di atas dari video saya yang lainnya.
tentang penjelasan hebatnya Astagen dan Astagol. Oke, lanjut Pak Kus. Produk apa lagi yang dikenalkan oleh Miss Novi dan akhirnya Pak Kus stop gitu? Magosa ini semua keluarga saya minum. Oh, bentuknya kayak botol wine ya? Oh, ini enak banget rasanya. Enak bangetnya gimana? Enak rasanya. Semacam apa ya rasanya enak banget pokoknya. Suaranya jadi makin syahdu ya. Enak bangetnya gimana? Jadi berupa seperti apa? Seperti sirup yang kental gitu, rasanya manis sekali. Manis. Ini kalau dari buah manggis, Buah acai. Kemudian ini cara minumnya cukup langsung Tenggat aja. langsung diminum. Berapa sloki kalau? Saya satu tapi penuh. Satu penuh sekali. 25 cc. Ya, 25 cc. Oke. Tapi satu sampai penuh. Iya. Tapi istri saya 2 kali. 2 kali. Anak saya 1 kali. Minumnya kapan? Pagi. Sebelum makan. Enak bangetnya itu berasanya apa? Efek di badan atau kegiatan gitu? Fresh. Tapi kalau digabung dengan ini udah luar biasa. Oh, luar biasa. Jadi botol Magosa ini dan Astagen atau Astagol. Oh, fantastis. Digabung menjadi powerful. Fantastis. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan? Bukan bisa dilakukan. Apa yang menjadi titik kliknya Pak Kus sehingga oke, saya siap jalankan bisnis ini. Kan tadi Pak Kus bercerita bisnis-bisnis yang lain ujungnya yang sudah tidak jelas itu saja mau dilakukan. Nah, ini di cerita stokis Unihealth itu gimana? Saya melihat satu adalah siapa parentnya. Oh, siapa parentsnya? Siapa orang tuanya? Soho Farmasi. Induknya. Induknya itu adalah sebagai farmasi terbesar. Farmasi terbesar, oke. Di Indonesia. Itu poinnya. Utama. Kemudian produk-produknya saya sudah mencoba. Dan sangat mempunyai efek positif. Efikasinya ya, manfaatnya. Bahkan kemarin saya habis tertentu nggak bisa ngomong. Oh, apa ini? Ini Echina Tocher. Ceritanya apa nih Pak? Saya pada saat pulang dari retret. Iya. Fisik sih nggak apa-apa. Fisik nggak apa-apa. Sehat. Di daerah mana sih retret itu? Di Ciawi. Di Ciawi, oh daerah dingin lah. Pulang dari retret, saya tidak bisa ngomong. Tidak ada suara pun yang keluar. Oh, hilang suaranya. Oh, tidak ada suara kan kadang suka karena terharu jadi nggak bisa keluar suara. Ini benar-benar hilang. Kemudian pada kemarin saya ke kantor Unihealth. Iya. Ketemu dengan Pak Riki. Oke. Kenapa Pak Kus? Saya kasih Pak Riki. Dia nggak ngerti saya dikasih apa? Echina. Itu gimana pas Pak Kus mau ngomong tuh? Coba peragain ke. Gimana Pak? Pasti ada gitu maksudnya. Iya. Tapi gimana tadi? Tidak ada keluar sama sekali. Jadi coba ekspresinya Pak. itu benar-benar tadinya saya minta untuk dibatalkan pertemuan dengan Pak Riki. Oke. Karena saya malu. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Pak Riki? Suara saya tidak ada. Pada saat Pak Riki langsung ambil contoh. Echina Tocher ini ya. Satu sachet isinya ini ada 4 atau 5 ya? 5 sama 4. Ada 25 satu. Oke. Kasih 1. Terus saya coba 1. Harusnya 4 jam. Kan sudah nggak sah. Luar biasa. Keluar suara saya. Berapa menit kemudian? Ada kali saya mungkin sekitar 4 jam. 4 jam. Itu sedikit akhirnya bisa keluar. Keluarnya coba kalau pakai ukuran nada tuh berapa nada? Tadinya saya nggak bisa keluar nada. Satu pun. Dari 7 nada. Dari 7 nada, baru do re, baru 2 nada setelah jam ini. Udah ada duri. Oke. Lalu terus sore saya minum lagi. Nah, terus itu sudah ada 3 atau mungkin 4 yang nggak fales gitu. 3 atau 4 yang nggak fales dari do re mi fa ada gitu.
Pas pulangnya masa dikasih sisanya. Pak Riki, udah Pak sembuh katanya. Karena saya memang order Pak ini. Tapi karena sudah pas jamnya tutup, jadi Pak Riki kasih saya sembuh. Jadi saya merasakan ini memang ternyata setelah saya baca ini cocok untuk MC. Ditulisnya di situ. Mereka yang MC pembawa acara. Apa lagi Pak? Ya pokoknya orang yang berbicara kayak saya betul. Kayak kita berbicara itu sangat, apalagi penyanyi kor nih ya. Penyanyi kor. Loh, by the way, Pak Agus penyanyi paduan suara kor gitu. Suara iya. Wow. Di gereja ya? Di gereja ya. Itu sebagai pemimpin pujian? Dia koordinator. Luar biasa pemirsa. Banyak banget talenta dari Pak Kus ini ya. Wah, berarti ini bagus banget nih. Saya mesti order nih. Cina Toucher nih pemirsa. Ya, kalau memang Anda pengen tahu lebih jelas, nanti tombolnya di atas ini atau juga di website dan Instagramnya Pak Kus. Ya. Oke, lanjut Pak Kus. Terus setelah tahu, berarti tadi kan induknya ya. Perusahaannya itu Soho Farmasi terbesar dan tertua ya. Yang kedua adalah produknya. Efikasinya bagus. Bener-bener top chair. Oke. Maka dari dua klik ini yang membuat Pak Kus, oke deh, akhirnya saya juga Kak Rofi bilang aja, nanti aja Kak, aku pikir-pikir dulu. Masih pikir-pikir dulu. Ya, tapi setelah saya lihat produknya bagus, dan saya kembali ke masalah bisnis gitu. Artinya mungkin saya harus merubah konsep bisnis saya. Oke. Jadi, ini penting nih, konsep bisnisnya. Oke. Kalau tempat saya tadinya berupa kafe, mengundang orang untuk kafenya, tapi saya akan berubah konsep bisnis saya adalah saya ke nutrisinya. Nutrisinya. Jadi produk-produk Unihealth ini akan menjadi ujung utama di tempat saya. Bisnis utama. Setelah yang lain adalah salah sampingan. Itu yang coba efek lain. Jadi saya akan memanfaatkan tempat ini sebagai traffic ya. Sebenarnya bisnis utama adalah nutrisi. Bisnis utama menjadi dari nutrisi. Berarti pertama dari konsep bisnis gitu ya. Oke. Berikutnya Pak, apa lagi? Terus silakan. Ya, saya memang pada saat ini masih memulai. Dan banyak juga saudara-saudara, teman-teman dari luar kota juga sudah order oleh saya. Saya bikin fanpage. Di Facebook ya. Saya teman-teman saya dan saudara saya baca fanpage saya. Baca. Rata-rata mengatakan, Pak, kok kelihatan lebih seger sekarang. Sejak pensiun malah seger. Makin muda. Awet muda ya. Memang kemudian kemarin, makanya pada saat itu pada saat ulang tahun saya yang ke-57, saya memutuskan untuk menjadi stokis, dan kebetulan ada teman yang gabung jadi stokis. Jadi saya langsung sebagai SKN. Congratulations pemirsa, udah ulang tahun dan juga jadi stokis, yang ketiga lagi menjadi super premium member. Wah, ini suatu kejutan dan juga satu hadiah istimewa ya di ulang tahun Pak Kus yang ke-57 ya. Dan Pak Kus bersama istri dan keluarga besar ini tentu merupakan suatu sukacita nih ya buat Pak Kus ya. Makanya saya penasaran, yang pertanyaan saya terakhir ini Pak Kus ya. Kalau tadi dari konsep bisnis, Pak Kus sudah membandingkankah dan sudah ngitung-ngitungkah? Berarti nih ujungnya saya tahu nih bisnis nih, jelas nih, pasti nih dibandingkan bisnis yang lain. Apakah begitu? Ya, memang sebenarnya kalau misalkan bisnis kafe yang sekarang ini kadang-kadang antara cash flow masuk itu habis untuk operasional. Jadi saya kadang-kadang memang agak sedikit habis frustasi juga sih seperti ini. Jadi saya pikir udah kemarin saya coba aja rubah bisnis, siapa tahu dengan ini akan berhasil. Tapi sebenarnya kalau dia dari hitung-hitungan memang risikonya lebih kecil. Karena saya kalau misalnya risikonya, contohnya memang kafe sedikit risiko, tapi tetap saya harus membayar karyawan. Terus artinya karyawan yang punya skill yang di bidang kuliner. Kemudian saya juga harus beli barang-barang yang bahan baku yang
ada potensi rusak. Misalkan susu harus seminggu habis, dan tidak boleh beli sedikit, karena kita punya komitmen. Kemudian beberapa makanan yang tidak bisa lama, gitu, sehingga berisiko untuk menjadi basi. Nah, kalau yang di sini ini barang-barang yang tidak bisa basi, fast moving. Dan barang ini bisa tuker-tukeran. Misalkan saya nggak punya stok, saya bisa aja tukar sama teman saya. Ya itu gampang banget. Nah, nggak mungkin kalau kita susu tuker-tukeran kan ya. Jadi kalau di sini saya melihat kita bisa saling bekerja sama antar stokis. Itu saya lihat di sini misalnya Kak Novi. Kak Novi punya apa? Kak Novi kan dia dokter skin. Saya tidak stok untuk kosmetik. Nah, saya lebih stok obat-obatan dan magosai. Nah, kalau bisa Kak Novi kehabisan magos, saya bisa ambil saya. Nah, kalau saya kosmetik misalkan, saya hanya stok facial wash karena facial wash dokter skin itu luar biasa. Orang pakai. Facial wash itu? Facial wash itu untuk cuci muka. Jadi saya pakai facial wash kalau sebelum mandi. Sebelum mandi. Jadi kita basahin aja muka kita. Kemudian kita ambil satu kaca, satu kaca kecil. Kita langsung gini, kita kasih ke muka dan kita masak sendiri. Jadi kita masak semua keluar. Nah, terus nanti setelah 2-3 menit kita masak, kita nggak usah ambil sabun lagi. Sisa daripada muka ini kita buat masak di leher. Jadi awet. Itu namanya irit banget ya. Irit banget. Jangan sampai ambil lagi di sini. Sisanya yang muka itu dibawa turun, kita masak lagi. Pantesan muka bagus kok makin cerah begitu. Itu strateginya agar facial wash itu awet. Tapi memang saya pernah tahu, Pak, saya baca itu ya, facial wash kita itu yang dokter skin memang itu dipakai di klinik-klinik kecantikan, Pak, yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan kalau orang mau treatment di sana. Wah, fantastis. Pertanyaan tambahan terakhir, pertanyaan bonus buat Pak Kus sebelum kita akhiri video YouTube kita yang luar biasa ini ya. Pak Kus yang tadinya tidak di area marketing dan sales seperti ini mau membuka kasarnya jubahnya dan pangkat yang di profesi 25 tahun tadi itu, mau mencoba hal yang baru, itu gimana Pak caranya atau perasaannya tuh? Saya lepas aja kah? Atau ini saya timbang-timbang dulu nih, kayaknya kan saya nggak bakat dan segala macam itu lah. Sebenarnya pendidikan itu udah saya lepas lama. Gitu ya? Kan saya menjadi buka warung